Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Dengan takwa mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat keturunan yang diberikan kepada kita berupa anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Harapan setiap ayah dan ibu adalah agar anak-anak mereka menjadi penyejuk jiwa, penentram hati dengan menjadi anak-anak soleh, hidup di jalan kebenaran, akhlaknya baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sejahtera urusan dunianya. Lantaran kecintaan orang tua kepada anak-anaknya, wajar kalau orang tua kadang-kadang mencemaskan keadaan anak-anak mereka yang sewaktu-waktu dapat terkena pengaruh buruk yang dapat menyesatkan jalan hidupnya dari kebenaran, yang sewaktu-waktu dapat tergoda oleh fitnah dunia yang menjerumuskan ke dalam kubangan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah salah satu sebab anak keturunan kita menjadi orang baik dan menjadi soleh adalah doa orang tua. Oleh karena itu, wajib bagi setiap ayah dan ibu untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga anak-anak dan keturunannya senantiasa mendapatkan kebaikan, kesuksesan, dan selamat dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat menyesatkan jalan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendoakan anak-anak merupakan sunnah para nabi, merupakan tradisi para nabi dan rasul. Dalam surat As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya, Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Di dalam ayat yang ke-40 Allah berfirman, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Nabi Zakaria juga berdoa untuk anak keturunannya, wahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yaitu seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Maksudnya anak yang diminta Nabi Zakaria adalah anak yang diridhoi Allah, bukan asal anak, tapi anak yang diridhoi Allah dan dicintai orang karena ketaatannya kepada agamanya dan kebagusan akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biografinya baginda Nabi Muhammad SAW yang harum penuh dengan doa-doa yang baik untuk putra-putranya dan putra-putra para sahabatnya. Rasulullah pernah memanggul Hasan dan Husain di atas pundaknya, lalu berdoa, ya Allah, sungguh aku menyintai keduanya, maka cintailah keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada anak-anak. Pernah suatu saat Rasulullah mendudukkan Usamah bin Zaid saat dia masih kecil di atas pahanya, dan Al-Hasan di atas paha lainnya. Lalu beliau memeluk keduanya seraya berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah keduanya karena aku sangat menyayangi keduanya. Dalam kitab hadis Shahihain diriwayatkan, Asma radhiyallahu anha datang kepada baginda Nabi dengan membawa anak bayinya. Lalu baginda Nabi menyuapi bayi itu dengan korma yang telah dikunyah-kunyah Nabi.
Lalu Nabi mendoakan bayi itu, semoga hidupnya penuh berkah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan sahabat Anas radhiyallahu anhu ketika masih kecil. Doanya Rasulullah, ya Allah, berilah dia harta dan anak yang banyak, dan berkailah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Kepada Ibnu Abbas Rasulullah pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, pahamkanlah dan pintarkanlah dia di dalam ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa orang tua kepada anaknya memiliki keistimewaan dan kelebihan karena doa tersebut dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, ta'watul madlum wa ta'watul musafir wa ta'watul walid liwaladihi. Tidak perlu diragukan lagi, doanya 3 orang ini mustajabah, yaitu doanya orang yang dizalimi, doanya musafir atau orang yang sedang bepergian, dan doa orang tua kepada anak cucunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ciri-ciri hamba yang takwa adalah mereka berdoa kepada Allah untuk kebaikan keturunan mereka, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang tua, kita harus sering-sering membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang paling berbahaya adalah lidah ayah dan ibu mengucapkan doa untuk keburukan anak-anak mereka atau melepaskan kata-kata kutukan kepada anak-anaknya, atau istilah Jawane nyepatani anak. Itu dikhawatirkan ngepasi saat mustajabah sehingga doanya menjadi kenyataan. Lalu orang tua menyesal, tapi sudah tidak ada gunanya. Kadang ada orang terus-menerus melakukan maksiat, gemar berbuat dosa. Itu mungkin disebabkan doa orang tua. Dia mendoakan jelek buat anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu mendoakan dirimu sendiri, anak-anakmu dan harta bendamu mendapatkan keburukan. Iyyaka tsumma iyyaka an tad'u ala abnaika mahma asa'u au akhta'u. Maka waspadalah, hati-hatilah, jauhilah mengutuk anakmu, jauhilah mendoakan anak-anakmu dengan doa yang jelek. Betapapun buruk kelakuannya, betapapun salahnya mereka, betapapun nakal dan dableknya mereka, jauhilah nyepatani anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kebiasaan yang paling bagus adalah kebiasaan mendoakan anak-anak di tengah-tengah percakapan harian, menyelipkan doa saat komunikasi dengan anak-anak. Ketika anak melakukan kebaikan, katakanlah barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kalian.
atau jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ra'akallah wa hafidzakallah, semoga Allah menjaga kamu. Jika anak melakukan kesalahan atau hal-hal lain yang buruk, katakanlah kepadanya, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kelakuanmu. Hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Atau doa-doa lainnya, tidak harus bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa yang dipahami. Intinya, selipkanlah doa-doa di tengah-tengah percakapan kita, komunikasi kita dengan anak-anak. Dan ketahuilah wahai sang ayah, bahwa jika orang tua melakukan ini, berarti seorang ayah telah mendidik dan membesarkan putra-putrinya dengan ucapan yang baik, dan kelak sang anak akan mengikutinya. Sebaliknya, jika orang tua suka misui, mengumpat anaknya, mengutuk mereka, merendahkan anaknya dan menghinanya, serta nyepatani anaknya, maka putranya akan meniru kelakuan ayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami yakin bapak-bapak hampir setiap hari mendoakan anak-anaknya, tetapi anak-anaknya tidak mendengar satupun dari doa-doa itu. Mungkin malu kalau didengar putranya. Alangkah baiknya jika anak cucumu mendengarkan sebagian doa-doamu untuk mereka, atau setidaknya pernah mendengar orang tuanya mendoakannya, agar rasa cinta mereka kepada orang tua bertambah dan telinga mereka akan terbiasa mendengar kata-kata yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sunnah seorang anak meminta orang tuanya untuk mendoakannya. Disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Mereka berkata kepada ayah mereka, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka, anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa orang tua untuk anak-anaknya tidak hanya bermanfaat bagi orang tua dan anaknya itu saja, tapi jika Tuhan mengizinkan permohonan kita, tapi doa itu akan meluas ke anak dan cucu dan generasi berikutnya dari keturunan kita. Ayyuhal ab, tuhibbu auladaka, ud'ullah lahum. Kalau Anda mencintai anak-anak Anda, doakanlah. Takhafu ala auladika, ud'ullah lahum. Kalau Anda takut akan nasib anak-anak Anda, doakanlah. Anda menginginkan kebaikan anak-anak Anda, berdoalah. Anda menderita karena kelakuan anak-anak Anda, berdoalah. Anda sedih, anak Anda miskin, berdoalah untuk anak Anda. Anda takut anak Anda mendapat musibah, berdoalah. Anda peduli dengan masa depan anak-anak Anda, berdoalah. Demikian khutbah Jumat kami, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.